Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai preteens ya. Ini kan anak-anak kita banyak yang sudah berusia preteens atau yang menjelang untuk usia preteens, jadi menjelang remaja. Kira-kira usia sampai 12 tahun ya, antara 10, 11, 12. Ini adalah satu satu masa yang sangat penting untuk anak-anak ya dalam perkembangan yang mau nggak mau harus kita perhatikan dengan sangat serius begitu. Nah, hal-hal ini adalah hal yang kita nggak bisa pisahkan dari perkembangan mereka secara fisik begitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang preteens ini dan karakter-karakternya anak-anak usia sebelum remaja gitu. Nah, perkembangan anak-anak itu dilihat dari ini ya, perkembangan mereka itu secara holistik. Jadi karakter mereka, emosi mereka, dan fungsi di dalam keseluruhan hidup mereka itu mengalami satu grafik ya, satu perkembangan yang dinamis begitu. Nah, mulai mereka dari bayi sampai mereka itu toddler, lalu usia anak-anak sampai mereka itu nanti remaja dan orang dewasa, ya ini semua ada fasenya, ya ada perkembangannya begitu. Nah, perkembangan-perkembangan ini saya tidak akan bahas secara keseluruhan semuanya, tetapi saya akan fokus kepada preteens. Nah, preteens ini adalah masa yang sangat krusial karena setelah ini akan memasuki suatu kondisi yang betul-betul sangat bergejolak begitu. Nah, apa sih yang menjadi ciri khas dari anak-anak yang usianya pra-remaja ini, preteen ini ya? Yaitu akan terjadi satu dramatic change, jadi perubahan yang cukup dramatis. Ya. Nah, apa sih perubahan yang cukup dramatis ini? Yaitu pertama dimulai dari puberti. Nah, kita mesti perhatikan ini, kalau begitu anak ya mulai ada perubahan secara fisik. Nah, ini ada gejala-gejala puberti, maka perubahan ini akan mempengaruhi besar sekali bagi anak itu. Ya, mereka akan mulai merasa tidak nyaman dengan tubuhnya. Ya, mereka mulai merasa apa sih ini, yang mulai banyak pertanyaan. Mengapa kok sampai terjadi perubahan seperti ini? Ya, dan hal seperti ini, hal-hal perubahan-perubahan ini biasanya akan menimbulkan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dimengerti. Nah, orang tua itu biasanya harus mendeteksi hal ini, ya, dan akan terjadi satu ketegangan biasanya di sana. Nah, anak-anak akan acting up dengan perubahan secara fisik ini. Ada anak-anak yang lebih menceritakan, ada anak-anak yang nggak menceritakan. Cuma biasanya mereka nggak cerita, karena ini berkaitan dengan ada perubahan secara seksual di dalam tubuhnya. Nah, biasanya memang yang namanya sexual change di dalam tubuh itu akan menimbulkan rasa malu, gitu ya, shame, gitu. Nah, ini yang membuat mereka sulit untuk cerita kepada orang tua atau orang dewasa. Nah, biasanya mereka justru ceritanya kepada teman-teman mereka. Begitu. Nah, ketika mereka cerita kepada teman-teman mereka, masalahnya adalah informasi yang mereka dapat nanti atau advice yang mereka dapat itu adalah advice dari anak-anak yang juga sedang mencari tahu kondisi apa. Ya, perubahan ini menimbulkan apa? Mengapa begini, mengapa begitu? Dan apalagi di zaman sekarang seringkali yang menjadi go-to untuk informasinya adalah Google. Nah, di Google itu ada sekian juta entry. Kalau kita ketik puberti, itu akan begitu banyak entry yang muncul di sana. Ya, nah, akhirnya banyak informasi yang kita bingung mau yang mana yang kita pilih. Apalagi untuk anak-anak yang pra-remaja. Saya perhatikan ya, jadi ada physical change yang menjadi trigger ya untuk perubahan yang sangat dramatis ini. Nah,
ada juga yang namanya emotional change. Ya, karena terjadi perubahan secara fisik, ini berakibat juga kepada perubahan secara emosi. Ya, emosi ini juga di-trigger dari perubahan fisik tadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu menimbulkan anak ini merasa emosinya merasa naik turun begitu. Nah, apalagi kalau ini berhubungan dengan ini ya menstruasi ya untuk anak cewek. Otomatis emosinya karena ada hormon yang berubah itu ya naik turun begitu. Lebih mudah marah gitu ya, lebih mudah untuk merasa down dan seterusnya. Nah, ini mempengaruhi dinamikanya anak itu, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia memandang dunia, itu semua akhirnya dari satu perubahan yang mau tidak mau cukup menggoncang situasi yang sebetulnya sudah settle selama ini ketika dia masih anak-anak. Ya, akhirnya terjadi ledakan-ledakan emosi, interaksi dengan orang menjadi tidak smooth, dan itu akhirnya memberikan informasi balik, memberikan feedback kepada anak itu juga, yang menumpuk terjadi dramatis ini ya, perubahan dramatis itu akhirnya menumpuk. Jadi perhatikan, ini satu situasi yang cukup pressuring ya, menekan bagi anak-anak usia preteen, pra-remaja. Nah, yang berikutnya itu adalah yang bagi Young Piaget itu ada terjadi cognitive change. Nah, ini termasuk satu perubahan yang cukup besar ya. Nah, di dalam anak-anak pra-remaja ini terjadi perubahan kognitif, itu adalah masa transisi dari masa mereka itu berpikir konkret. Nah, sekarang mereka sudah mulai masuk kepada berpikir abstrak. Ya, nah terjadi perubahan atau gap yang besar sekali antara berpikir konkret dengan berpikir secara abstrak. Kalau kita berpikir konkret itu adalah hal yang sifatnya praktis, hal yang sifatnya itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh, dan hal yang bisa dibuktikan secara fisik, begitu. Tetapi kalau sudah masuk kepada level abstrak, ini ada banyak sekali pertanyaan why yang memasuki sistem logika, ya di mana tidak bisa dibuktikan secara fisik, begitu. Physical evidence base ini sudah dilampaui ketika orang memasuki cara berpikir abstrak. Nah, ini cukup membingungkan. Kenapa? Karena ada tiba-tiba terjadi overload of information yang begitu banyak sekali yang masuk dalam pikiran mereka dan membuat mereka itu bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Begitu. Misalnya yang sederhana ya, ini anak usia sekian didorong dari physical change dia mulai merasa suka kepada lawan jenis. Dan itu triggering juga emotional change, di mana ada satu emosi yang berubah dan akhirnya mereka bertanya pertanyaan secara kognitif, what is love? Ya. Nah, pertanyaan sederhana begini, what is love? Aku merasa mencintai, aku merasa suka dengan anak lawan jenis. Ini menjadi pertanyaan yang membuat mereka nggak bisa tidur. Apa sih artinya ini semua? Ya, ada gejala-gejala fisik yang terjadi, misalnya nggak bisa makan, nggak bisa tidur, mulai merasa kelihatan muka sedih, dan seterusnya. Tetapi di dalam otak mereka, dalam pemikiran mereka, mereka menjadi ini bertanya-tanya pertanyaan-pertanyaan sederhana, tetapi menjadi kompleks di dalam pikiran mereka. Ya, jadi tiga hal ini sanggup membuat ini ya, membuat hidup mereka upside down. Ya, betul-betul menimbulkan gejolak yang besar sekali. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah spiritual change. Otomatis dengan kognitif itu yang semakin masuk ke dalam dunia abstrak, pertanyaan what is love, what is just, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan what is ethical, apakah yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang benar, apa yang salah. Ini sudah memasuki alam metafisika. Nah, dalam alam metafisika ini salah satu elemennya adalah alam spiritual. Maka mereka akan mulai bertanya-tanya, kalau manusia ini berjalan dalam hidup sekian lama, lalu setelah itu mati, rohnya kemana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul, apalagi kalau usia-usia sekian sudah mulai mendapati ada kakek atau nenek meninggal gitu ya, atau ada orang yang dituakan yang dekat itu meninggal. Atau misalnya sederhana juga
pet ya, binatang piaraan yang sudah sekian lama bersama-sama di keluarga, anjingnya atau kucingnya atau binatang-binatang yang lain meninggal. Ini menimbulkan satu pertanyaan di dalam pikiran mereka. Ada satu perasaan yang sulit sekali diterjemahkan, di mana mereka itu ingin being ini masih ada, tetapi sudah nggak ada. Begitu. Nah ini satu perubahan yang cukup drastis yang menimbulkan di dalam pikiran mereka suatu pertanyaan yang cukup serius secara metafisik. Memang bisa ditaruh di back burner ya, taruh di bagian belakang prioritas yang nggak terlalu penting karena mereka distracted dengan hal yang lain. Tetapi tetap aja pertanyaan ini akan trigger lagi, akan muncul lagi begitu mereka bersentuhan dengan yang namanya hal spiritual. Begitu. Ya. 4 perubahan dan akhirnya menimbulkan begitu banyak ini satu gejolak dramatis, dinamis di dalam kehidupan pra-remaja. Ya. Yang terakhir itu adalah identity change. Ini adalah masa di mana mereka mulai mempertanyakan siapa diri mereka. Who am I? Begitu. Karena terjadi perubahan fisik. Ya, karena terjadi perubahan secara emosi. Karena terjadi perubahan secara kognitif. Dan terjadi perubahan secara spiritual. Maka mereka mau nggak mau, inevitably, mereka akan bertanya, who am I? Siapa sih aku? Begitu. Nah, saya ingat waktu saya usia 8 tahun, itu mulai bertanya-tanya, siapa sih aku? Mengapa aku begini? Mengapa aku lahir dengan kondisi seperti ini, di keluarga seperti ini, di negara ini? Itu mulai jadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik. Ya. Bermula dengan pertanyaan yang sederhana, kita merasa dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi, kita merasa, oh ini pertanyaan yang menarik. Begitu. Tetapi ketika makin masuk, membuat kita semakin nggak punya jawaban. Nah, otomatis ketika nggak punya jawaban itu ada sesuatu kondisi yang tidak enak di dalam hati kita. Begitu. Nah, inilah anak-anak kita usia pra-remaja. Mereka mengalami dramatic change yang seperti ini karena 5 item yang triggering. Begitu. Nah, di dalam kondisi ini, maka kita melihat anak kita yang usia 11 tahun, tiba-tiba acting up. Anak usia 12 tahun, tiba-tiba meledak-ledak. Itu perhatikan ya, dan kita harusnya ini ya, bisa mengisolasi ini terjadi mulai usia-usia ini karena terjadi perubahan-perubahan ini. Kita bisa melihat perubahan fisiknya sudah mulai kelihatan, perubahan emosi, perubahan kognitif, perubahan spiritual, perubahan identitas itu mulai kelihatan dengan jelas. Ya, tidak semuanya berbarengan, tidak semuanya itu muncul dengan proporsi yang sama. Nah, anak-anak ini akan ada yang lebih dominan perubahannya. Nah, tapi semua ini akan muncul. Begitu. Ya. Nah, di dalam penggabungan dari semua perubahan ini akhirnya menimbulkan yang kita sebut sebagai masalah, ya, trouble. Trouble-nya apa? Ya, yang jelas sekali mereka kelihatan moody. Waduh, berubahnya swing, ya, mood swing-nya tuh cepat sekali dari kanan ke kiri. Pagi happy gitu ya, malam tiba-tiba sudah tidak karu-karuan. Begitu. Nah, ini menunjukkan sesuatu ini simptom ya, gejala dari perubahan itu tadi. Begitu. Moody. Kita akan melihat anak pra-remaja itu, aduh, moody-nya luar biasa. Ini akan terbawa terus nanti di masa remaja ya. Walaupun masa remaja itu nanti kita akan bahas berikutnya ya. Masa remaja itu lebih masa untuk menstabilkan. Tetapi permulaannya, outset-nya itu adalah di pra-remaja. Moody. Jadi gejolak yang besar sekali di dalam diri mereka. Hormon ketemu dengan emosi, jadinya moody. Begitu ya. Dan juga trouble yang berikutnya, masa berikutnya itu adalah satu ini ya, emosi yang tiba-tiba wah ekstrim begitu. Karena mereka juga secara fisik sudah semakin kuat begitu, mereka semakin mampu untuk berbuat hal-hal yang anak kecil tidak bisa lakukan. Mereka lebih memiliki kekuatan yang besar, mereka bisa banting barang begitu ya. Mereka bisa pergi keluar sendiri ya, lalu pulang sampai ini ya sore begitu dan seterusnya. Karena ada sudden emotional outburst ini. Ya. Yang 5 perubahan itu kumpul jadi satu dan mereka
they don't have the answer, they are confused. Jadi mereka itu bingung, tidak ada jawaban. Sementara mereka sudah berbenturan dengan begitu banyak orang, dan akhirnya semakin tinggi pressure di dalam dirinya, semakin berat pressure itu, maka terjadi ledakan, ya, ledakan emosi yang muncul. Nah, perhatikan nih, kalau misalnya pra remaja kita kelihatan seperti ini, grafiknya tiba-tiba emosinya itu muncul outburst seperti ini. Nah, ini sudah gejala-gejala yang menunjukkan perubahan itu betul-betul sudah masuk dalam dirinya. Ya, satu kondisi yang betul-betul ini ya, membuat mereka itu dramatis gitu ya, istilahnya mengalami suatu hal yang sifatnya dramatis begitu. Ini salah satu contoh bahwa mereka itu marah luar biasa, ya, tiba-tiba marah, dan marahnya itu sudah berbeda dengan marah anak-anak. Marahnya itu adalah marah yang mirip dengan orang dewasa, tetapi orang dewasa yang wild, ya, marah besar sekali, gak mau denger, teriak yang keras luar biasa, banting barang, gitu, pecahkan sesuatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini mulainya dari mana? Pra remaja, begitu, ya. Dan juga ada kondisi di mana mereka itu mengalami kesedihan, ya, yang luar biasa, nangis begitu. Saya punya teman dulu itu ada yang kalau dia itu mengalami kesedihan, dia akan sampai ini ya, nangis itu nggak berhenti loh, ya, nangis terus, lalu itu kertas ya diremet-remet sama dia. Ada yang tuliskan semua kemarahan dia itu di atas notebooknya dia, lalu disobek, lalu diremes, dibuang di tong sampah, terus menerus begitu. Ini menunjukkan kesedihan yang luar biasa yang nggak bisa diungkapkan secara kata-kata, dan akhirnya keluarnya secara fisik ya. Jadi menangis, lalu diekspresikan dengan tindakan-tindakan yang lain. Kalau kita melihat anak kita sudah seperti ini, ya, ini memang sudah masa pra remaja, dan kita mesti mengerti bahwa terjadi perubahan dramatis tadi gara-gara 5 hal itu ya. Lalu sullen gitu ya, jadi merasa aduh hidup ini rasanya kayak stale atau down begitu ya, kayak nggak punya semangat untuk hidup, merasa nggak ada motivasi. Kalau kita melihat anak pra remaja kita pagi nggak mau bangun tidur begitu ya, disuruh apa-apa rasanya malas, lemes begitu. Nah, ini menunjukkan memang gejala-gejala itu tadi ya. 5 hal itu tumpuk jadi satu, akhirnya keluarnya dengan cara-cara seperti ini. Ya, tidak semua memiliki dominan di dalam tiap-tiap gejala ini. Ini cuma contoh ya. Anak-anak itu ada perbedaan di dalam bagaimana mereka mengekspresikan. Kalau kita melihat, kalau kita punya anak lebih dari satu, kita akan tahu ada satu yang dia mengekspresikannya lebih dengan kemarahan. Ada yang satunya ekspresinya lebih dengan kesedihan. Ya, ada yang satunya lebih ekspresikan dengan dia ya merasa lemes, ya nggak ada gairah dalam kehidupan, nggak ada semangat, begitu. Setiap anak nanti akan berbeda-beda, tetapi tetap akan kelihatan anak, walaupun anak yang lebih mengekspresikan dengan kesedihan, itu suatu saat juga bisa memunculkan kemarahan yang besar sekali. Begitu. Nah, ini anak-anak mereka sendiri juga bingung bagaimana mengatasi perubahan-perubahan yang tiba-tiba itu kumpul jadi satu di masa yang sangat pendek di dalam hidup mereka, dalam journey mereka. Gitu. Dan problem yang terjadi yang kita lihat di dalam ini ya, kaitan dengan relasi kita dengan orang tua, dengan orang tua dengan anak, itu fighting. Sudah pernah kan ya, kita lihat anak-anak kita usia sekian, wah tiba-tiba berani, memiliki keberanian untuk fight. Ya, ini behavioral issue. Kita sudah melihat labelnya langsung, wah ini masalah tingkah laku ini, begitu. Nah, ketika kita sendiri sebagai orang tua itu merasa diserang, ada attack, ada fight back dari anak kita, wah otomatis kita juga barking lebih keras juga, begitu kan? Maka terjadi fighting.
gitu, antara orang tua dan anak. Nah, ini hal yang common di mana-mana terjadi. Biasanya anak kita ketika dia masih kecil, walaupun dia fighting, nggak bisa ngelawan. Tapi ketika anak sudah memiliki kekuatan tubuh yang lebih besar, dia akan mulai exercise loh itu, kekuatannya. Ya. Dan mulai mencoba, pushing the boundary, ya kan? Mulai ini mendorong pagernya itu lebih jauh. Nah, kita sebagai orang tua kan biasanya kasih pagar ya, sekeliling anak kita. Begitu. Tetapi ketika anak itu sudah masuk usia pra-remaja, itu pagar terlalu kecil bagi dia, lingkup boundary-nya dia terlalu kecil, maka didorong sama anak, ya. Maka mereka berusaha untuk membebaskan diri. Nah, bagi orang tua dalam pikiran kita, wah ini membebaskan dirinya terlalu banyak begitu. Harus dikasih boundary yang lebih melingkupi, melindungi mereka. Tapi mereka nggak mau. Maka terjadi fighting ini. Maka akhirnya kita melihat ya seringkali terjadi fighting itu munculnya pada usia pra-remaja. Ini akan terus nanti sampai remaja. Ya. Tapi permulaannya fighting yang terus-menerus membuat orang tua itu merasa capek itu seringkali pada usia pra-remaja ini. Begitu. Nah, kita perhatikan ya mulai coba-coba style ya. Style shock saya sebutnya. Mulai punk rock, ya, potong rambutnya yang aneh-aneh, diwarna rambutnya. Tiba-tiba ya pulang rumah, diam-diam masuk kamar, keluar-keluar rambutnya sudah biru. Rambutnya sudah hijau, gitu kan. Nah, ini yang bikin kita kaget. Hey, what are you doing? Gitu. Kenapa kamu melakukan seperti ini pada dirimu sendiri? Ingat bahwa salah satu perubahan yang ini ya melingkupi anak itu adalah perubahan identitas. Nah, mereka kan coba-coba. Ini cuma sebentar, kira-kira mungkin 3 bulan, 6 bulan, setelah itu akan ganti style. Pertama mereka bikin mohawk style, begitu ya, rambutnya diwarna-warni. Lalu ada tiba-tiba pula sudah punya tendek, begitu ya. Atau tendeknya bukan di situ, di hidung, begitu. Nah, macam-macam. Ada yang anak-anak itu ganti bajunya tiba-tiba berubah menjadi baju-baju yang tidak lazim, yang biasanya kita tidak akan izinkan dia pakai, begitu. Tapi dia mulai pakai. Pakaian ya, kalau di ini ya, yang kita kenal itu ada yang gothic style. Oh itu hitam semua, mulai dari ini rambutnya di hitam ya kan. Kalau orang bule itu rambut hitam itu kaget ya, karena banyakan yang blonde itu warnanya lain begitu. Lalu tiba-tiba jadi hitam. Wah, orang tuanya kaget begitu. Saya punya murid itu juga begitu. Ya, rambutnya bagus blond. Ketika usia 12 tahun tiba-tiba dia pulang, rambutnya disemir hitam sama dia. Bukan cuma disemir hitam, ini cewek ya, disemir hitam lalu pakai lipstick hitam. Lalu eyeshadow semuanya hitam. Ya, lalu pakai pakaian juga hitam, pakai pakaian ini kaosnya hitam, lalu pakai jaketnya hitam, celananya hitam, sepatunya hitam, semua hitam. Bahkan kiteknya itu hitam. Orang tuanya sampai, what are you doing? Begitu kan, kaget luar biasa. Jadi anak yang kelihatannya diterima secara normal, tiba-tiba terjadi perubahan yang cukup mengagetkan, style shock. Begitu. Nah, kalau bisa begitu ini memang tanda-tanda terjadi dramatic change itu tadi dalam diri anak kita. Ya. Lalu ada positifnya, saya bukan cuma mau ngomong negatifnya ya. Jadi anak kita itu punya positifnya. Positifnya apa? Ya mereka itu mulai kritis di dalam berpikir. Ini yang kita suka sebagai orang tua. Ya, naik level. Kalau dulu omongannya hal-hal yang sifatnya cuman ini ya praktis aja, hal yang konkret dalam dunia mereka. Tapi sekarang sudah bisa nih mulai diajak berpikir secara kritis. Ya, supaya mereka itu bisa memikirkan hal yang lebih penting. Misalnya, hey, orang tua ini mengalami kesulitan dalam kehidupan. Ya, you mesti bisa ini ya juga mengerti kenapa kok kita nggak bisa belikan kamu mainan yang mahal seperti itu. Kenapa kita misalnya nggak bisa vacation kemana, begitu ya. Sama seperti teman-teman yang lain, ini sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa diajak untuk berpikir lebih kritis, gitu. Karena hal ini sebetulnya kita itu melihat positif, anak sudah maturing, sudah semakin lebih dewasa, begitu. Ya.
Nah, positif yang berikutnya adalah mereka itu kreatif, ya. Betul-betul mereka itu memiliki satu cara berpikir yang berbeda dengan kita orang-orang tua. Ya, mereka informasinya sudah berbeda, cara berpikir, cara belajar mereka juga berbeda, ya, dan hal-hal yang ada di sekeliling mereka juga berbeda. Maka mereka itu sampai bisa ya betul-betul menciptakan sesuatu hal yang baru yang mana orang tua itu seringkali kaget-kaget, wow, you are so smart, begitu kan, kau anak yang pinter sekali, kau bisa bikin ini, bisa bikin itu. Ya sementara orang tua pada saat usianya sama dengan anak kita masa lampau itu, kita nggak bisa berbuat apa yang mereka bisa lakukan, begitu. Karena memang ada elemen ini. Ya, karena mereka mulai mature in their cognition, mereka mulai mature in their skill, ini soft skillnya, ya soft motoric skill dan segala macam itu sudah semakin fine tune ya, sehingga mereka bisa membuat hal-hal yang sifatnya ini ya kreatif, begitu. Nah, kita suka hal yang seperti ini, karena ada hal baru yang bisa diciptakan. Nah, mereka juga mulai ini ya sensitif terhadap isu-isu moral. Nah, mereka memiliki pendewasaan di dalam hal-hal yang bersifat keadilan. Mereka mulai bertanya-tanya dengan lebih serius, mana yang benar dan mana yang salah. Mereka mulai berbicara misalnya hal yang sifatnya politis, begitu ya. Kenapa kok pemerintahan mengambil keputusan seperti ini, gitu ya. Apa sih artinya korupsi? Apa sih artinya kolusi? Apa artinya nepotisme dan segala macam gitu. Kita mulai bereaksi terhadap hal yang muncul di koran. Nah, kenapa kok ada ini ya pencurian seperti ini, lalu pencurinya dipukuli sampai mati misalnya begitu? Bukankah itu adalah hal yang tidak baik, tidak benar dan seterusnya? Ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup serius gitu. Dan mereka mulai mencari ini. Kita bisa mulai mengajar mereka dengan lebih dalam, ya, dengan lebih serius, gitu. Ya, jadi ini kita senang sekali kalau sudah ketemu dengan hal seperti ini. Karena apa? Karena ini berarti mereka sudah menjadi ini sensitif terhadap hal-hal justice ini dan mereka sudah mulai punya kapasitasnya untuk memilih yang benar, bukan memilih yang salah. Ya, akhirnya kita bisa ajarkan, hey, kalau kamu menghadapi situasi moral, maka yang kau pilih harusnya yang benar. Kita mulai bisa mengajarkan hal yang benar. Ya, trust level itu nanti semakin tinggi. Ya, kalau anak itu diizinkan untuk memiliki gadget, begitu ya, maka kita bisa memiliki trust kepada anak kita untuk dia nggak venturing on kepada website-website yang nggak benar. Karena itu wrong, ya, morally wrong. Maka harus ini ya kita manfaatkan kondisi ini supaya mereka bisa memilih apa yang benar. Ini positif yang luar biasa. Ya. Positif yang berikutnya lagi adalah mereka memiliki kekuatan yang lebih besar ya, yang lebih banyak, punya strength, punya energi. Ya, anak-anak usia sekian nggak ada capeknya. Ya, mereka ke sekolah ikut ekstrakurikuler, pulang nggak mau tidur. Ya kan, makannya makin banyak ya. Mereka mau melakukan ini, mau melakukan itu, mau ikut musik lah ya kan, main piano, main biola, segala macam alat musik dipakai sama dia. Lalu dia bisa ikut drama, ikut olahraga, voli lah, basket lah, kayak nggak habis-habis energinya. Ya, nah ini adalah hal yang positif. Karena apa? Karena mereka secara fisik itu semakin bertumbuh dengan kuat dan akhirnya mereka itu bisa menggunakan kekuatan fisik mereka untuk hal yang sifatnya positif, untuk hal yang sifatnya baik. Nah, on the other side, hati-hati juga, berarti mereka sudah nggak bisa lagi dihukum secara fisik. Ya, mereka kalau dihukum secara fisik ini akan terjadi perlawanan. Ingat fighting, ya, behavior issue. Nah, kalau anak, ya, biasanya ada anak-anak ini yang tumbuhnya lebih cepat, badannya lebih gede dengan lebih cepat. Nah, ini akan melawan. Mereka akan exercising their power, their strength, begitu. Karena mereka juga punya outburst of energy, mereka punya outburst of strength, maka otomatis mereka akan mulai exercise itu. Dulunya ketika mereka masih kecil, mereka melihat orang tua seperti giant, ya raksasa, nggak mungkin dilawan lah secara fisik. Tapi ketika mereka sudah mulai besar, mereka mulai punya kekuatan. Nanti itu semakin mereka remaja, pertumbuhannya semakin cepat, nah itu semakin mereka exercising terus. Nah sebaiknya pada masa ini, sudah mulai stop untuk menggunakan hukuman secara fisik atau disiplin secara fisik.
lebih masuk ke dalam cara berpikir yang lebih kritis, yang lebih dalam, yang masuk ke dalam moral issue dan segala macam. Begitu. Tapi ini adalah hal yang positif sebetulnya ya. Dia bisa bantu-bantu di rumah, bisa mulai cuci piring, yang bersih-bersih dan segala macam itu akan sangat membantu. Jangan sampai usia sekian dibiarkan aja kalau kamarnya berantakan. Nah, pergunakan mereka punya kekuatan kok. Ajari mereka bagaimana membersihkan kamar, supaya mereka bisa bersihkan kamar mandi dan seterusnya. Ya. Nah, positif yang berikutnya lagi ya karena mereka punya abstract thinking ini. Yang saya sebut sebagai mereka ini sudah miniature adult ya. Betul-betul miniaturnya orang dewasa. Ya ini kita kelihatan, masih mini tetapi sudah komplit orang dewasa. Begitu. Nah, kalau kita melihat anak pra-remaja, memang mereka sedang transisi menuju ke miniature adulthood. Nah, ini hal yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat menggembirakan, yaitu ketika anak kita nggak stay jadi anak kecil terus. Kalau stay jadi anak kecil terus, ini berat sekali ya, kita sebutnya sebagai pantat kan, nggak berkembang dengan seharusnya. Tapi kita ini menerima, kita welcoming ya anak yang sudah mulai kelihatan adulthood-nya begitu. Masih miniatur, masih perlu diajarin, masih perlu fine tuning, ya kan, masih perlu terus diasah dan seterusnya. Tetapi mereka sudah menuju kepada kedewasaan. Nah, ini very positif, begitu. Nah, kebutuhan yang diperlukan itu adalah mentoring. Ya, sekali lagi kita sudah pindah, sebetulnya sudah mulai dari usia 2 tahun ya, kita sudah seharusnya pindah itu dari reward and punishment model untuk disiplin menuju kepada yang sifatnya lebih ke dialog. Tapi ketika anak itu pra-remaja, ini lebih intens ini kebutuhannya untuk mentoring. Betul-betul bersama dengan anak ini. Ya, modeling, kasih contoh. Gimana sih melakukan hal yang benar? Bagaimana sih melakukan hal yang baik? Supaya mereka bisa capturing itu, lalu menggunakan abstract thinking mereka untuk mereka bisa internalisasi dan melakukan seperti yang dicontohkan. Begitu. Bukan cuman apa yang dikhotbahkan, tetapi betul-betul mereka betul-betul melihat khotbah itu ini ya dilakukan di dalam kehidupannya mereka. Gitu. Dan kasih arahan. Karena mereka masih bingung, confused, begitu banyak information. Ya. Nah, mereka perlu guidance, perlu diarahkan menuju ke ini arahan yang benar atau goal yang tepat, begitu. Nah, ini kebutuhan yang penting sekali karena mereka sekali lagi adalah miniature adult. Mereka akan jadi seperti kita kok nantinya, yang akan mengambil decisions, yang akan mengambil keputusan-keputusan yang krusial, yang kritikal, yang penting, yang akan merubah hidup mereka, begitu. Dan ini ya yang saya sarankan, yang saya kasih advice itu take time untuk dialog, ya, take time. Jangan sia-siakan waktu ini. Ini adalah prime time untuk dialog. Ingat bahwa mereka itu mulai maturing dalam cognition mereka. Mereka mulai berpikir secara abstrak. Mereka mulai bertanya hal yang sangat dalam, metafisik. Mereka mulai bertanya hal yang berkaitan dengan identitas mereka. Ini prime time. Duduk sama-sama dengan mereka, ngobrol. Nah, saya melihat ya di dalam perkembangan, misalnya cowok begitu ya. Saya ingat waktu saya masih usia pra-remaja, terjadi perubahan dalam tubuh ya, lalu mengalami hormonal ini ya, change, perubahan yang bersifat seksual seperti itu. Saya butuh orang untuk diajak ngomong karena nggak ngerti itu semua apa artinya. Nah, orang tua begitu melihat hal seperti ini sudah tahu bracket waktunya, kasih waktu dialog karena mereka pasti punya sejuta pertanyaan. Ya, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, begitu. Anak perempuan mengalami menstruasi dan segala macam itu ada banyak pertanyaan. Nah, orang tua ini ya, mama duduk sama-sama dengan anaknya perempuan, ajak ngomong. Ini prime time, just dialogue with them, meaningful conversation. Nah, kenapa kok terjadi perubahan seperti ini? Apa yang menyebabkan perubahan ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nah, saya mau kasih waktu untuk
rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan, kita ini akan pool pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, saya akan berusaha untuk jawab. Oke. Selamat malam, Mr. Yang. Malam. Maaf saya off cam ya, karena saya belum mandi. Saya mau tanya, kalau selama kita mentoring anak remaja sekitar usia, let's say 16-17, sifat mentoringnya yang seperti apa? Misalnya kalau kita kasih contoh-contoh, lalu kita kasih advice gitu, kemudian mereka masih fail, tidak melakukannya, apakah ada semacam punishment atau konsekuensi gitu, atau tidak perlu? Terima kasih. Ya, untuk section remaja sebetulnya nanti saya akan bahas di kesempatan berikutnya ya. Cuman sekilas aja, mentoringnya harus lebih intens daripada anak yang pra-remaja. Nah, pra-remaja ini memang prime time ya, karena mereka barusan mulai bersentuhan dengan dunia luar lebih banyak. Begitu. Karena orang tua itu banyak sekali ketika anak itu masih usia anak-anak, ya sebelum usia pra-remaja, itu yang memberikan boundary dengan lebih ketat, ya, memberikan arahan dengan lebih ketat, begitu. Nah, ketika masuk pra-remaja, ini prime time. Untuk mereka itu mulai aktif bertanya, mulai aktif mendorong, mulai aktif untuk berargumen lebih lanjut. Remaja lebih berat lagi. Kenapa? Karena ada karakteristik-karakteristik anak remaja yang melampaui anak-anak yang pra-remaja. Begitu. Nah, itu membuat kita itu mentoringnya harus lebih intens. Nah, kalau masalah hukuman, saya sih ini ya, saya pribadi tidak terlalu suka hukuman yang fisik kalau sudah anak usia remaja. Ya, karena itu akan menimbulkan begitu banyak hal yang painful. Ya, untuk dua belah pihak. Baik anaknya, orang tuanya juga. Begitu. Karena cara berpikir mereka sudah cara berpikir betul-betul makin mendekati ke adulthood. Nah, setelah teenager, gitu ya, setelah youth itu nanti akan masuk ke young adult, masuk kategori kalau sudah usia 20 tahun kan sudah lewat teen kan, 20, nah itu sudah masuk young adult. Begitu. Belum adult yang seperti kita orang tua, tetapi sudah masuk young adult. Nah, saya ini disiplinnya ada perbedaan dengan disiplin waktu masih anak-anak. Gitu. Untuk selanjutnya saya akan bahas di kesempatan berikutnya ya untuk yang teenager. Pak Ferry, ada pertanyaan lagi itu di chat. Untuk Bapak atau Ibu ini. Bagaimana mendampingi anak usia 13 sampai 15 tahun yang cenderung cuek dan pasif dalam berpendapat dan menunjukkan inisiatif. Jadi untuk anak yang pasif gitu ya. Ya, karena ini berkaitan dengan temperamen ya. Memang ada metode-metode yang kita bisa pakai. Nggak apa-apa, anak itu kelihatan pertama itu pasif ya. Ini berarti mereka menyimpan di dalam diri mereka, dan ekspresi mereka adalah lebih ke arah mereka nggak ngomong. Ya, tapi mereka sebetulnya otaknya aktif tuh. Dia akan berpikir begitu banyak. Jadi jangan pikir kalau anak itu pasif, berarti otaknya itu muternya juga pasif begitu. Enggak juga. Karena mereka pasti punya banyak pertanyaan. Ya. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mari kita yang proaktif. Ya, karena kita yang sudah pernah mengalami masa pra-remaja. Karena kita yang sudah pernah mengalami gejolak itu. Sementara anak-anak kita itu barusan mulai mengalami itu. Dan kita ngerti, pertanyaan itu perlu dijawab. Ya, jadi silakan proaktif. Kita mengerti kok pertanyaan mereka itu kira-kira apa. Nah, cari common ground. Apa yang anak kita itu paling sukai. Maka ini penting kan memang untuk mengenal anak-anak kita hobinya apa.
Misalnya hobinya mancing, ya ayo ajak mancing. Lo ajak mulai ngomong-ngomong tentang mancing. Jangan cuma ngomong yang sifatnya superficial, tapi ngomong hal yang sifatnya lebih dalam, gitu. Ya, hal yang kita bisa sentuh, misalnya kalau ikan ini sampai ini ya kita pancing lalu habis, lalu bagaimana apa yang terjadi dengan ekosistem. Nah, kita ngomong seperti itu jangan ini ya, jangan takut ngomongkan hal yang mungkin kelihatan silly, gitu ya, kelihatan not smart gitu. Lihat reaksinya mereka. Yang penting adalah mereka bereaksi. Ketika mereka nanti bereaksi, nah kita barusan tahu cara berpikir mereka seperti apa. Kalau sampai anak yang katanya pasif itu bisa bereaksi, wah berbahagialah kita. Karena dia sudah mulai nggak pasif lagi. Begitu, ya. Ini Pak Heri Surono ya mau bertanya, silakan Pak. Lalu nanti Pak Ferry akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Loren. Selamat pagi ya Pak Ferry. Ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana memberikan solusi kalau ada anak, bisa preteen, bisa remaja, mungkin bisa pemuda begitu ya. Kalau mereka ini mulai mengenal rokok. Jadi bahkan keluarganya pun sebetulnya bukan dari keluarga yang berlatar belakang merokok. Dan suatu saat menemukan begitu anaknya, baik yang preteen atau teenager atau youth, itu merokok. Nah ini bagaimana nih action yang terbaik ya. Kan tentunya nggak hanya bisa ngomong kemudian ngasih model dan selesai begitu ya. Bagaimana supaya mungkin nggak sih bisa tuntas menyelesaikan masalah seperti ini gitu. Baik, cukup. Terima kasih Pak Ferry. Ya, makasih Pak Heri. Secara statistik biasanya anak preteen itu cukup rendah dalam penggunaan tembakau, produk-produk tembakau. Yang ngetren, kenapa kok sekarang ini mulai banyak dialami oleh anak preteen itu karena vaping. Ya, vaping itu ketika mulai ngetren di seluruh dunia. Nah, ini anak preteen itu mulai coba-coba. Ya, dan statistiknya itu tiba-tiba melebar cukup banyak. Nah, saya ada bahas nanti ya satu kesempatan yang lain itu bagaimana remaja dengan vaping begitu. Karena fenomena ini cukup menggelisahkan. Cuman untuk yang preteen memang nggak terlalu besar. Yang teenager itu boom, seperti ledakan bom atom. Begitu. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Biasanya itu seringkali ketahuannya terlambat. Karena anak itu pintar untuk menyembunyikan. Begitu. Apalagi kalau orang tuanya ini ya memang bukan perokok karena itu kurang sensitif untuk hal yang sifatnya berkaitan dengan rokok atau dengan vaping. Begitu. Nah, kalau sampai ketahuan, ini berarti sudah beberapa lama berjalan. Nah, kita mesti asumsi itu. Jangan keburu marah. Ya, jangan tiba-tiba marah di sidang anaknya. Nah, ini akan terjadi penolakan. Duduk dulu, ajak omong. Ya. Kenapa engkau mulai menggunakan rokok? Misalnya begitu. Lalu ajak ngomong apa sih yang menjadi yang membuat engkau suka menggunakan rokok? Ya, kalau kita dengan lebih banyak invitation seperti itu, lebih sabar ngomong ke mereka, mereka akan mulai buka hati mereka. Kenapa? Kadangkala itu justru dari situ mereka akan unload. Ya, misalnya satu contohnya ya, seringkali terjadi itu adalah social pressure. Ya, betul-betul social pressure. Jadi teman-teman di sekolah itu yang kasih pressure sehingga anak mulai pick up. Itu yang namanya rokok atau vaping ya. Jadi mulai dari sana. Nah, lihat dari reaksi anak ini. Nah, kalau di Amerika sini seringkali memang ada tindak lanjutnya adalah terapi. Tapi anak itu harus mau ditolong dulu. Kalau dia menyadari
bahwa ini bukan hal yang baik, malah menuju kepada addiction dan juga banyak substance yang bisa merusak paru-paru ataupun otak, maka mereka akan lebih was-was ya, hati-hati. Wah, ini bisa merusak tubuhku, nanti the future bisa affected. Maka mereka mulai membuka diri untuk minta pertolongan. Nah, karena tadi saya sudah bilang itu sudah berjalan sekian lama, maka addiction-nya sudah mulai masuk itu. Nicotine addiction itu cukup berat. Walaupun secara otak itu dosisnya nggak terlalu sampai kalau seperti alkohol ataupun drugs yang lain, tetapi ini cukup berat untuk dihilangkan itu nggak segampang yang kita pikirkan. Nggak bisa kita bilang, sudah pokoknya habis ini berhenti, nggak merokok lagi atau nggak vaping lagi. Itu sulit itu. Ya, nggak segampang yang kita bayangkan. Nah, makanya di sini ada terapi. Di Indonesia mungkin nggak banyak ya terapi-terapi seperti itu, tetapi orang tua bisa mempelajari bagaimana untuk menemani anak pelan-pelan supaya bisa direduksi dan akhirnya sampai dihilangkan. Begitu. Saya harap itu menjawab ya. Oke. Ya, ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat ya. Ada pertanyaan, perubahan anak usia 10-12 tahun itu, perubahan itu 10-12 tahun aja atau sampai umur berapa? Oh, perubahan ini akan terus sampai usia 18-19 tahun. Ya, tetapi anak pra-remaja itu permulaan perubahan itu. Ini kita akan terus melihat ini masa inkubasinya sampai mereka selesai masa remaja. Ya, dan bahkan para ahli juga mengatakan itu sebetulnya di stretch bisa sampai umur 25 tahun. Begitu, dan benar memang. Cuman karena mereka sudah lebih saturasi dengan kehidupan adulthood. Begitu, jadi mereka lebih bisa mengatasi. Emosinya mereka sudah bisa lebih distabilkan, ya kan? Mereka sudah mengenali kekuatan mereka itu puncaknya sampai seperti apa dan seterusnya. Dan jadi ada perbedaan dengan ketika mereka masih pra-remaja. Karena pra-remaja ini pertama kali mereka mengalami perubahan yang dramatis seperti ini, ya, yang eksplosif seperti ini. Begitu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mengenai poin positif di masa preteen. Tadi Pak Ferry mengatakan bahwa usia ini anak remaja punya strength energi lebih untuk melakukan banyak hal. Tapi anak saya malah kebalikannya, tidak bergairah melakukan banyak hal, bahkan ini merasa stressful dalam sekolah. Nah, saya coba jawab yang pertanyaan pertama ini dulu ya. Ya, anak pra-remaja itu punya energi banyak sekali. Kalau sampai mereka tidak bergairah melakukan banyak hal, berarti banyak hal itu nggak ada di dalam radarnya mereka untuk hal yang mereka sukai. Begitu. Nah, yang perlu ditemukan itu adalah hal apa yang mereka sukai untuk lakukan. Ada begitu banyak ya. Kalau kita lihat di sekolah, kenapa kok sekolah itu kasih begitu banyak pilihan ekstrakurikuler? Karena ini untuk membuka kesempatan anak-anak itu mencoba apa yang mereka suka. Begitu. Nah, orang tua tugasnya adalah mencari tahu apa sih yang anak suka. Nah, motivasi ini penting sekali. Motivasi ini nggak bisa ada metode untuk membuat orang punya motivasi. Nggak bisa. Yang bisa adalah memancing mereka untuk mereka menggunakan motivasi mereka supaya bisa dilakukan, supaya bisa dikerjakan. Itu yang bisa. Ya. Nah, orang tua perlu investigasi. Apa sih yang dia suka? Walaupun kelihatannya tidak mau melakukan banyak hal, sebetulnya dia juga melakukan banyak hal. Apa banyak hal yang dia lakukan? Itu yang menjadi pertanyaan kita, ya kan? Silakan diselidiki, ya. Apa aja hal-hal yang sebetulnya dia banyak spend waktu. Misalnya di depan komputer berjam-jam, ya, di depan gadget berjam-jam. Apa sih yang dia lakukan? Mungkin main Mobile Legends, begitu. Mungkin main Dota, ya, atau mungkin Instagram. Mungkin TikTok, mungkin baca anime, ya itu mungkin hal yang mereka sukai. Nah, berangkat dari sana, jangan langsung dia diajak bertengkar ya, jangan langsung dimarahin. Kamu kok nggak melakukan apa-apa gini. Duduk dulu, ajak ngomong. Apa sih yang menarik bagi
mereka misalnya dengan melihat anime Naruto misalnya. Apa sih yang menarik dari Naruto? Begitu. Itu karena otaknya mereka pasti terus spinning. Memikirkan ini, imajinasi ini, imajinasi itu. Mungkin tuh yang mereka suka. Gitu. Nah, bisa diarahkan nantinya kepada hal yang lebih ini ya, menghasilkan. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau anak perempuan 8 tahun kayaknya ada mulai banyak perubahan dan pertanyaan, tapi tanda-tanda mulai menuju tanda-tanda itu. Iya. Ini juga hasil research ya, bahwa anak-anak itu sekarang menjadi lebih dewasa lebih cepat. Begitu. Ya mulai anak 8 9 tahun, bahkan ada banyak sekarang anak perempuan usia 9 tahun sudah puber, sudah mens. Ya. Nah, ini ada banyak hal sih. Hasil risetnya belum konklusif kenapa kok sampai demikian. Tetapi mereka menemukan memang kayak usia puberti itu semakin early. Begitu. Nah, kalau kita sudah tahu memang anak itu sudah mulai jadi perubahan itu, cepat-cepat ditanggapi, diresponi. Jangan dibiarkan, jangan cepat-cepat ditanggapi. Jadi bracket usia itu cuman ini ya guidance ya. Tapi kalau ada tanda-tanda seperti itu, mereka mulai punya banyak pertanyaan, silakan diresponi. Karena itu adalah tanda yang baik sebetulnya, karena mereka mulai menuju kepada adulthood tadi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Anak saya umur 10 tahun dan beberapa teman cowok yang lebih tua 2-3 tahun dari usia anak saya yang cukup intens teleponan chat setiap hari. Saya nggak nangkep pertanyaannya apa ya, ini kayak statement ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari situ silakan ditulis lagi bisa. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang agak mirip-mirip ya Pak Ferry ya. Ya. Ini jadi ada yang bertanya tentang pornografi atau godaan seksual lainnya. Karena pada zaman SMP juga sudah ada teman perempuan yang bahkan bisa terang-terangan melakukan aktivitas seksual di kelas dengan lawan jenis waktu jam istirahat sampai membawa kondom juga di tasnya dan kena razia. Dan juga kalau misalnya ada anak yang 11-12 tahun yang sudah mulai bertanya mendalam mengenai seks dan hamil. Bahkan teman-temannya juga sudah mulai bahas tentang hal-hal seks ini. Saya sendiri bingung sampai bagaimana harus menjawabnya. Apakah harus dijelaskan tentang KIS, lalu seks dan hamil gitu. Jadi ini tentang kalau ada pertanyaan, orang tua bisa mulai menjawab. Ya, tapi gini, karena mereka itu miniature adult ya. Jadi jangan dipikir mereka itu punya imajinasi atau cara berpikir itu sekompleks adult. Belum. Begitu. Mereka perlu diajarkan atau dituntun mulai dari hal yang basic. Ini yang penting kita perlu establish ya. Basic dan benar. Ya. Asumsikan karena mereka sudah punya akses ke Google, gadget, website, pornografi dan segala macam, bahwa mereka itu sudah pernah terekspos hal seperti itu. Ya, entah dosisnya itu yang paling minim sampai dosis yang paling besar. Begitu. Karena pornografi itu ternyata sekarang secara riset itu sudah melanda anak-anak usia SD. Ya, bahkan usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah banyak terekspos dengan pornografi. Begitu. Ini kita mesti waspada di sini. Ya memang gadget usage itu ada negatifnya di sana. Gitu. Cuman asumsikan bahwa mereka sudah pernah terekspos. Nah, kita tugas sebagai orang tua, kalau sampai mereka tanya, it's a good sign. Kenapa? Karena mereka masih datang ke orang tua untuk bertanya. Berarti ada trust di sana. Kepingin guidance. Ya, saya yakin tangan Tuhan juga memegang dia sehingga diarahkan kepada orang tua dan orang tua ini menjadi resource untuk memberikan guidance kepada anak ke arah yang benar. Jadi berbahagialah kalau sampai anaknya tanya ke orang tua soal seks, soal hamil, ya segala macam pada usia seperti itu. Jangan sungkan-sungkan kasih jawaban, tapi juga tidak perlu sampai terlalu complicated, sophisticated. Ya, kasih yang basic dan yang benar.
Ya, dari dialog itu nanti Bapak Ibu ya akan lebih tahu sudah sejauh mana sih dia itu terekspos. Karena setiap anak itu lain-lain. Ya, mungkin dia akan menyembunyikan exposure-nya, nggak apa-apa. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan, dari jawaban-jawaban itu akan kelihatan dia sudah sejauh apa sih exposure-nya. Nah, ini berarti signal kepada orang tua kalau dia exposure-nya itu cukup serius ya, betul-betul harus intens untuk menjaga anak ini. Dengan dialog, arahkan kepada dialog yang lebih benar gitu ya. Expose dia kepada hal yang seharusnya, yang morally right itu tadi, gitu. Ya, oke. Pertanyaan apa lagi yang Ini ada pertanyaan tentang misalnya kalau di setting sekolah ya, jadi seorang guru atau misalnya di ini, kalau misalnya ada banyak anak di dalam kelas gitu, 32 anak misalnya, bagaimana cara untuk mendampingi mereka dan menolong mereka? Dan juga ada pertanyaan yang agak mirip-mirip, misalnya juga kalau misalnya ada tinggal di asrama, ada kelompok belajar SMP, SMA di Kupang yang sifatnya asrama, bisakah guru atau tutor menjadi mentor? Apakah tidak akan mengurangi fungsi sebagai fungsi orang tua? Gitu. Seharusnya enggak ya. Kenapa? Karena begini. Memang usia praremaja itu adalah usia di mana mereka mulai broadening their horizon. Ya, mereka akan mulai melihat begitu banyak contoh-contoh orang dewasa yang mereka bisa ikutin, yang mereka bisa absorb, begitu. Nah, orang tua memang masih tetap menjadi core kan, primary caregiver, ya, primary educator, itu kan masih orang tua. Tetapi ini masa di mana orang tua juga akan mengalami transisi, yaitu setelah masa praremaja masuk ke remaja, kita akan melihat bahwa anak-anak itu semakin melepaskan tangan mereka dari pegangan orang tua. Ya, praremaja kita sudah mulai melihat kok mereka lebih banyak melepas. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mereka kalau ada ini pertanyaan lebih cepat datang ke peer, ya, ke teman mereka. Mungkin ke guru, bahkan mungkin ke Google daripada ke orang tua. Begitu. Ini memang masa transisi termasuk juga untuk orang tua. Begitu. Kalau mereka bertanya-nya atau mendapatkan tutoring atau mentoring dari guru ya yang kita bisa percayai, guru yang baik dan segala macam, kita bersukacita karena ada guru yang baik. Begitu. Kalau di asrama ya mau nggak mau karena mereka tinggal di asrama, orang tua secara fisikal itu ada distance ya. Jadi otomatis orang tua mau nggak mau harus melepas ya anak itu kepada orang lain untuk memonitor dengan lebih intens. Tetap bisa secara teknologi kita untuk memonitor anak menggunakan WhatsApp atau apa gitu ya. Tetapi nggak bisa intens. Nggak seintens kalau ketemu secara fisik. Nah, di sini saya sarankan orang tua betul-betul cari ini ya, asrama yang baik, yang punya tutor yang betul-betul baik. Ya, lalu ajak omong tutornya. Jangan dibiarkan, ajak ngomong tutornya supaya tutor ini juga tahu your concern. Begitu. Orang tua memiliki ini ya, hal-hal yang ingin dibicarakan atau hal yang dia pikir anak ini bisa begini, bisa begitu, itu bisa dibicarakan dengan tutornya sehingga tutornya bisa mengerti. Begitu, dan bisa membimbing dengan lebih tepat. Ya, saya yakin orang tua ini ya perlu untuk lebih proaktif dalam hal ini karena distance ini ya. Oke. Lalu ada pertanyaan tentang pengaruh media atau misalnya gadget gitu ya. Kalau misalnya meskipun sudah mulai bisa dipercaya dengan gadget, gimana dengan batasan waktu? Ada pengaruh nggak untuk antara lamanya waktu dengan perkembangan cara berpikir dan dengan emosi mereka? Dan ini juga ada yang berkaitan tuh kalau misalnya ada isu-isu, jadi kan misalnya kalau mereka main gadget terus baca komik misalnya ada tentang pembunuhan, LGBT, narkoba dan lain-lain yang ternyata kebetulan dibaca anak, misalnya di komik Conan, komik Tintin gitu misalnya. Ya, ya ini isu yang sangat serius ya. Jadi saya kira
exposure kepada social media, gadget dan segala macam ini kita perlu sangat hati-hati. Ya, sudah banyak memakan korban, sangat banyak korbannya dari gadget dan social media. Exposure ini adalah exposure yang kita betul-betul ini ya dituntut sebagai orang tua untuk monitor dengan hati-hati. Bukan berarti lalu kita rebut handphonenya mereka, lalu kita nggak kasih mereka akses kepada gadget, bukan begitu. Ya, saya tidak sarankan juga seperti itu karena itu akan menimbulkan permusuhan dengan anak. Gitu. Kalau anak belum terekspos kepada gadget atau sosial media, belum pegang handphone sendiri, sebaiknya ditahan lebih lama. Ini bukan cuma saya yang ngomong ya, bahkan salah satu orang terkaya di dunia namanya Bill Gates itu tidak akan kasih anaknya gadget sampai anak itu umur 14 tahun. Ya, saya yakin itu ada ini ya, ada pengertian di dalam Bill Gates yang melihat betapa berbahayanya informasi yang berputar yang bisa diakses melalui gadget. Gitu. Oleh karena itu ditunda. Supaya apa? Supaya anak ini bisa lebih mature ketika mereka akhirnya masuk ke dunia itu. Ketika akhirnya pintu itu dibuka. Nah, ini supaya dia bisa lebih mature. Ya, akhirnya itu menuntut orang tua untuk membangun relasi dengan anaknya terlebih dahulu, untuk meletakkan dasar terlebih dahulu. Ya. Nah, bagi orang tua yang anaknya sudah memegang gadget pada usia pra-remaja, saya ini ya mau menjawab pertanyaan mengenai batasan waktu. Saya setuju dengan membatasi waktu. Jangan mereka dikasih unlimited time, 24 hours a day. Jangan. Ya, batasi. Semakin ini ya, semakin banyak mereka terekspos dengan hal seperti semakin sulit untuk kita itu mengkoreksi. Maka kasih batasan. Biasanya batasannya sampai anak itu usia kira-kira 12 tahun itu ya mungkin sekitar 1 jam ya, 1 minggu ya. Untuk mereka itu entertaining themselves menggunakan gadget atau screen time itu tadi. Ya, 1 hour a week. Dan itu biasanya cuman ini ya satu kali di dalam 1 minggu itu tadi, dan jangan dilakukan pada saat weekday atau jam sekolah atau waktu hari-hari sekolah, waktu weekend, begitu. Nah, sebisanya mulai early ketika mereka itu mulai terekspos kepada screen, mau nggak mau karena mereka digital native, itu orang tua harus intens duduk bersama-sama dengan anak, lalu bisa menjelaskan. Gitu. Jadi kalau misalnya watching movie together, misalnya movie-nya apa, How to Train Your Dragon, misalnya begitu ya. Nah, orang tua harus lebih intens untuk memberikan pengertian. Jadi jangan cuman nonton begitu aja, makan popcorn lalu setelah itu masuk kamar masing-masing gitu ya, atau pulang dari bioskop like nothing happens. Jangan begitu, ajak diskusi. Menurutmu apa tadi itu filmnya, tentang apa, temanya apa sih gitu. Biarkan mereka itu bisa menganalisa, ajari mereka untuk melihat hal-hal yang penting yang mau disampaikan oleh movie itu. Nah, kalau movie itu memuat hal yang sifatnya negatif, misalnya seperti LGBT itu, atau pembunuhan yang akhirnya membuat ini orang tua itu concern, itu juga bisa didiskusikan di sana. Ya, saya tahu bahwa buku seperti Tintin, Detektif Conan, bahkan Dragon Ball dan segala macam, di sana banyak distraction, violence, begitu kan. Nah, ini orang tua mesti kasih pengertian kepada anak, begitu. Ya, ini fungsinya orang tua itu di sini. Jadi mendampingi ya, mentoring dan memberikan pengertian kepada anak, pengertian yang benar. Ingat bahwa mereka itu sudah punya kapasitas ya yang bisa ini ya, menuju kepada diskusi yang lebih dalam tentang apa yang morally right atau morally wrong. Begitu. Nah, ini waktunya prime time. Dialog. Medianya, capitalnya bisa macam-macam. Ya, misalnya apa yang dilihat bersama-sama di YouTube, apa yang dilihat bersama-sama di TikTok atau bioskop dan segala macam. Nah, ini semua bisa dijadikan satu media untuk orang tua itu memanfaatkan supaya anak itu bisa memiliki fondasi atau informasi yang benar. Ini masa-masa dikoreksi sebetulnya. Ya, anak akan terekspos mau nggak mau, pasti terekspos. Begitu. Oke.
Lalu ada pertanyaan lagi, misalnya anaknya sudah umur 12 tahun, lalu sudah tapi dirasa kurang bertanggung jawab dan disiplin. Nah, sudah orang tua sudah memberi things to do list untuk sehari-hari, namun tetap saja nggak dilakukan gitu. Nah, apakah harus diberlakukan reward atau consequence? Jika iya, bagaimana bentuknya? Dan apabila juga ini ada pertanyaan, kalau misalnya anak-anak itu adik dan kakak itu bertengkar, jadi kakaknya tuh suka bertengkar gitu, jadi adiknya tuh sangat sensitif, disenggol dikit itu sama adiknya sudah langsung marah gitu. Oke, masalah disiplin ya, ini sebetulnya nanti masuk ke case by case gitu ya. Cuman secara umum kita bisa kreatif menggunakan banyak metode atau banyak trik ya. Kalau anak itu sudah dikasih list tapi masih nggak mau, itu berarti masalahnya dimotivasi gitu. Nah, apa sih hal yang bisa memotivasi? Nah, kita tahu ini ada satu research yang menarik sekali, anak milenial dan anak Gen Z itu sebetulnya mereka bisa termotivasi dengan hal apa sih? Salah satunya itu adalah apa yang muncul sekarang di banyak game-game online, gitu ya. Misalnya seperti Fortnite begitu. Fortnite itu sistemnya adalah rewards points. Nah, kita bisa memanfaatkan hal itu, tapi ini nggak bisa terus-terusan dipakai ya. Cuman kita bisa memanfaatkan hal itu untuk memancing mereka, untuk memancing supaya mereka itu mulai memiliki motivasi, pakai reward points. Ya, kalau engkau melakukan ini, misalnya membersihkan ini cuci piring, misalnya begitu, engkau akan mendapatkan reward points, misalnya nggak tahu 50 points atau 60 points. Kalau membersihkan kamar, misalnya dapat 100 points atau 120 points, misalnya begitu. Nah, kasih rewardnya itu nanti kalau sudah punya misalnya 5,000 points, itu bisa ditukarkan apa? Ini cuma memancing aja, cara-cara yang bisa kreatif untuk dipakai. Saya pernah pakai cara seperti ini. Begitu, dan berhasil. Goalnya adalah anak itu memiliki motivasi dari dalam dirinya mereka sendiri. Begitu. Ya. Masalah pertengkaran dengan siblings, sekali lagi ini adalah kasus ya case by case ya. Tergantung apa yang dipertengkarkan, bagaimana ini ya kejadiannya, ada history di belakangnya atau tidak, historinya seperti apa dan seterusnya, itu yang perlu diselesaikan ya terlebih dahulu. Tapi untuk menyetop itu memang orang tua yang memiliki fungsi otoritas di sana untuk pertama put it to rest ya, make it a peaceful ini ya situation dulu, mereka bisa berpikir sama-sama ya, separate mereka, lalu diajak ngomong satu-satu. Dimanapun metodenya kira-kira begitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba dimarahi bersamaan begitu. Ini nggak akan menyelesaikan masalah. Put it to rest, ya kan? Anak diseparate sehingga mereka tidak secara fisik itu bertemu atau bertengkar, ya. Kalau bisa gadgetnya sementara ditinggal di orang tuanya supaya nggak bertengkarnya disambung melalui gadget, begitu kan? Jadi mereka nggak ada akses ke hal yang bisa membuat mereka bersentuhan. Kasih mereka waktu to cool down. Cooling down ini penting, ya kan? Kasih mereka minum air dingin gitu atau apa, pokoknya mereka cooling down terlebih dahulu. Baru setelah itu orang tua bisa ajak ngomong anaknya satu persatu. Begitu. Nah, kalau mereka sudah cool down, mereka sudah menyadari whatever it is, mereka nanti ada waktu untuk bisa dipertemukan dan mereka bisa saling ngomong satu sama lain, tergantung usia anaknya juga ya. Biasanya preteen sih sudah bisa sampai seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ada juga pertanyaan yang tentang anak-anak usia preteens ya. Mereka kan baru beranjak mengetahui hal-hal yang belum mereka ketahui ya, seperti misalnya naksir ya, atau suka ke lawan jenis. Jadi misalnya ada anak yang 10 tahun, jadi kan masih sekitar umur 3 sampai kelas 5 ini kan, dia nih suka sama lawan jenis. Lalu bagaimana cara memberitahu anaknya supaya bahwa belum waktunya dia untuk lebih dekat dengan
lawan jenis itu, dan bagaimana supaya anak ini bisa mengerti gitu kan ya. Dan ketika anak sudah, misalnya anak sudah mengerti bahwa tidak boleh pacaran ya, masih kecil, nah tetapi itu feeling kan susah dikontrol. Nah itu bagaimana supaya anak tidak terganggu dengan perasaannya. Oke, ini ada loaded ya, pertanyaannya banyak. Cuman yang jelas, kalau kita langsung ngomong kepada anak kita, hey, kamu nggak boleh pacaran, hey, kamu nggak boleh punya perasaan kepada lawan jenis, kamu ini terlalu early untuk engkau memiliki rasa suka kepada lawan jenis, mereka akan melawan, ya, mereka akan melanggar, itu yang jelas. Jadi pintu masuknya bukan seperti itu. Pintu masuknya adalah lebih membicarakan kepada rasa sukanya itu. Apa yang dimaksud dengan anak itu ketika melabeli feeling itu adalah feeling suka. Dan sukanya ke arah secara romantik begitu. Apa yang menjadi definisinya dia? Coba cari tahu itu, gali. Jadi conversation-nya adalah di seputar itu ya. Dan show your interest. Ya, tunjukkan bahwa engkau itu kepingin tahu memang. Bukan dismissive. Ya, jangan sampai sifatnya itu dismissive. Wah, lu cuma anak kecil cinta monyet aja. Jangan begitu. Kalau sudah begitu, mereka langsung shutdown. Nggak akan cerita. Begitu. Ya. Jadi sifatnya lebih inviting. Karena ini sesuatu yang baru loh buat mereka. New. Ya kan, oh bikin jantung dak-dikduk, ya kan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah itu mesti di appreciate, mesti dikasih respect, lalu ajak berbicara yang enak sehingga mereka bisa cerita. Make yourself a safe place, make yourself a safe space, begitu. Oke. Thank you. Nah, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya ini, tolong para partisipan untuk mengisi form Google Forms yang sudah dikirim melalui chat ini ya. Yang terakhir ini. Apakah semuanya lihat ya ada Google Forms itu, tolong diisi supaya nanti kalau ada event-event berikutnya kita bisa kasih notification gitu untuk event berikutnya. Ya, mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum kita nanti ini ya tutup ya sesi ini. Pak Antonius ini ada yang mau tanya ya. Ya, silakan. Ya, Pak terima Anton. kasih Pak Ferry. Selamat ketemu lagi Pak. Ya, Pak Anton. Ya, Pak ingin menanyakan ya, ini bagaimana langkah yang bisa diambil oleh orang tua untuk memperbaiki pola asuh yang salah sebelumnya, tanpa membuat orang tua hilang wibawa di depan anak atau membuat anak itu menganggap orang tuanya tidak tahu apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, good question. Terima kasih Pak Anton. Pertama-tama adalah ini ya, kita mesti menyadari konteksnya. Sekali lagi ini bisa banyak konteks, bisa banyak ini ya perbedaan-perbedaan case by case. Cuman secara umum, sebetulnya ketika orang tua melakukan kesalahan dan mengakui kepada anak, itu banyak kali adalah imajinasi kita kalau sampai kita itu merasa kehilangan wibawa. Anak nggak memandang seperti itu. Why? Karena anak itu love the parents, begitu. Jadi mereka nggak memandang kita sebagai ini ya suatu orang tua yang sudah nggak punya wibawa lagi di mata mereka. Nggak begitu. Secara umum itu karena imajinasi kita aja. Gitu. Orang tua tetap memiliki wibawa dan itu diberi oleh Tuhan. Ya, otomatis dalam hati mereka tetap ada respect itu. Saya pernah ketemu dengan anak-anak seperti ini, walaupun mereka itu bisa mengekspresikan kemarahan atau apa begitu ya, tetapi mereka tetap ada ini ya respect of the parents begitu. Nah, bagaimana merubah sistem pola asuh itu tergantung ya, tergantung dari kesalahan apa yang dilakukan di masa lalu. Semakin kesalahan itu ekstrim, semakin membutuhkan untuk admittance. Ya, untuk acknowledgement. Anak perlu tahu bahwa mereka itu juga sudah ini ya, mengalami
pain atau hurt yang demikian besar itu karena kesalahan yang dilakukan. Cuman jangan dwell di sana. Kalau sudah apologize, minta maaf, gitu ya. Jangan berhenti di sana lalu dikasih space untuk orang tuanya dihancur-hancurin. Jangan begitu, tapi move on. Oke, now we are going to do something different. Gitu misalnya kita akan melakukan sesuatu yang berbeda, yang lebih baik. Make a covenant, ya, bikin perjanjian dengan anak. Ya, orang tua juga mesti ini treat anaknya dengan respect. Dia itu human being, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Mereka itu perlu dikasih respect yang semestinya. Oke, lalu bikin perjanjian itu tadi. Setelah ini akan dijalankan dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena orang tua masih tetap the primary caretaker ya, primary caregiver yang diberikan oleh Tuhan juga. Ini otoritasnya nggak dicabut sama Tuhan, tetap dikasih. Ya, maka harus di-establish itu, ya, perjanjian itu. Oke. Nah, setelah itu barusan bisa kita start over istilahnya ya, menggunakan cara-cara yang baru, metode yang baru, yang lebih acceptable untuk dua belah pihak. Jadi anak tahu, oh metodenya bakal dipakai ini. Orang tuanya juga secara ini ya harus konsisten sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian untuk menjalankannya seperti ini. Begitu. Ya, saya harap itu bisa menjawab, Pak Anton. Baik, Pak, terima kasih. Ya, makasih. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya. Kita ini ya bisa ya mendiskusikannya di lain waktu. Tapi karena waktu kita terbatas, saya mau nggak mau ya harus ini ya berhenti. Saya ini ya kita punya rencana untuk next meeting itu Sabtu ya, tanggal 27 Agustus. Gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Loren tadi, supaya mengisi Google Form sehingga kita bisa punya contact information-nya dan nanti kita akan kirimkan kepada rekan-rekan sekalian secara detailnya apa aja yang akan dibahas di sana, begitu. Dan jangan lupa untuk mengikuti ini sosial media kita, ada di IG The Young Academy, ada juga di Facebook dan juga di YouTube, gitu ya. Klik subscribe dan bisa notification, ya, klik notification yang gambarnya lonceng itu. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Kiranya sesi ini bisa membantu rekan-rekan di dalam ini ya dealing dengan anak-anak kalian. Ya, terima kasih Pak Ferry. Ya, terima kasih para partisipan. Kami akan mengakhiri seminar pada malam hari ini. Sampai jumpa tanggal 27 Agustus di jam yang sama. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati.